Actually, it looks cute like this. Should I go out like this? Should I? Halo semuanya, hari ini aku bakalan ngebahas tentang skincare rutin aku. Udah ada beberapa orang yang minta aku ngebahas skincare rutin aku. Kayak ya 3 orang lah, udah banyak kan. Ya intinya ada beberapa orang yang minta untuk aku nge-update skincare rutin aku. Padahal beberapa kali aku udah update di Instastory. Jadi aku berniat untuk bikin, oke, kali ini skincare gue ini nih, tunjukin aja bikin videonya biar lebih gampang. Oke, kita langsung aja ke skincare yang pertama. Ini tuh penting banget menurut aku. Kayak apa ya, kunci dari segala pintu gitu ya adalah cleanser. Aku tuh dulu sempet kayak rada jerawatan gitu, tapi nggak yang jerawatan parah, cuma kayak nonstop, kayak misalnya ada 5 gitu atau ada 6. Abis itu kalau misalnya yang satu kempes ya numbuh satu lagi, numbuh apa kayak satu lagi hilang terus numbuh lagi satu. Jadi kayak nonstop bisa, dan nggak 5 doang, kayak bisa sampai 8 gitu, banyak kan. Nah terus waktu aku lagi di Korea, aku discovered this. Ini dewa banget. Jadi ini Clean It Zero dari Banila, kayak dia cleansing balm gitu. Aku yakin kalian udah pada tahu deh, soalnya ini udah banyak banget yang make. Dan aku ngerasa kalau kalian sampai sekarang masih belum ngelakuin double cleansing tuh apa? Sebelum kalian pakai sabun muka, kalian tuh membersihkannya dulu gitu loh, pakai sesuatu yang bagusnya adalah oil cleanser. Nah dia itu bentuknya kayak balm kayak gini. Dan dia kalau misalnya udah di-apply ke muka, dia bakalan kayak meleleh gitu. Bahkan di muka pun kayak ngelelehin makeup gitu. Dulu tuh pas aku ngeliat tulisannya di sini, baca di sini pertama kali aku make, itu ada tulisannya, bentar mana ya? Ini tulisannya kayak apa sih? 샤베트 타입의 밤. 제형이 부드럽게 녹아 높에 물과 짙은 메이크업을 말끔하게 지우면서도 당기지 않는 촉촉한 마무리감을 선사하는 신개념 클렌저. Jadi kayak dia tuh bentuknya kayak apa sih, smooth, dan dia kayak bikin makeup tuh jadi kayak meleleh. Terus kayak aku ngeliatnya kayak, tapi ternyata pas aku pakai di muka beneran meleleh dong. Kayak aku sampai kayak hah gitu, kayak beneran gitu. Dan sejak saat itu aku pakai ini. Terus habis itu sampai sekarang aku gak pernah ganti. Aku selalu beli yang gede karena emang lebih murah jatuhnya daripada beli yang kecil. Terus bersamaan dengan itu aku beli I don't really use this anymore frequently, tapi jadi kayak aku selalu pakai ini. Aku dulu tuh selalu pakai aloe vera dari Nature Republic ini. Terus kayak kalau misalnya aku lagi males skincarean atau apa, bisa kayak sebulan aku cuma pakai ini doang sama sabun muka gitu. Terus tiba-tiba kakak aku pernah ngomong kayak, "Ci, kok mukanya bening banget sih sekarang?" So kayak cuma pakai aloe vera gitu. Ternyata ini tuh ngaruh. Aku kirain kayak ya udah pakai aja lah biar nggak kering-kering banget mukanya gitu. Ternyata ngaruh, cuma ternyata dia ada kandungan alkoholnya kan, dan aku kalau pakai yang nggak ada kandungan alkoholnya nggak ngaruh. Jadi kayak intinya sih aku cocoknya sama yang ini, tapi aku akhirnya nggak pakai setiap hari karena kalau nggak muka aku jadi makin kering. Jadi ini biasanya aku pakai sekarang kalau misalnya aku lagi ada jerawat, aku kompres pakai ini, kayak 2 hari 3 hari dia udah kempes biasanya gitu. Tapi emang dicampur sama skincare yang lain ya. Cuma itu dulu pas aku awal-awal ngebersihin kulit di awal banget. Terus habis itu aku juga ketemu sama ini Innisfree Green Tea Seed Serum. Dia itu kayak serumnya udah kayak banyak banget orang ngebahas karena bagus katanya kan. So aku kayak kalau di
Korea tuh kan harganya lebih murah, dan waktu itu Innisfree belum ada di Indonesia, jadi aku kayak ya udah aku beli gitu kan. Biasanya dulu ada di Just Tip dan mahal banget. Aku beli, terus ternyata cocok banget. Aku sampai akhirnya beli 2 botol, bawa pulang. Next aku ke Korea beli lagi, next aku ke Korea selalu beli lagi. Ini aku terakhir ke Korea beli, dan ternyata sisa banyak karena sekarang jadi jarang banget aku pakai. Karena setiap aku pakai ini bareng sama skincare yang lagi aku rutin pakai, jadi rada beruntusan gitu. Akhirnya ini sekarang aku jarang pakai. Nah, sebenarnya kunci dari muka aku jadi jauh lebih bersih sekarang itu tuh sebenarnya cuma 3 ini doang. Dari yang dulu aku ngerasa kenapa sih gue sekarang jerawatan, muka gue sensitif banget kali ya. Emang sensitif banget karena aku pernah mukanya kebakar terus kayak ke dokter gitu, obat dari dokternya ternyata bikin kulit aku jadi makin tipis. Tapi ternyata kuncinya banget itu adalah aku nggak ngebersihin makeup. Aku habis keluar kena debu apa segala macam, itu kan pasti ada debu-debu yang di pori-pori semuanya kan. Nah itu tuh aku ngebersihinnya nggak bener intinya gitu. Dan akhirnya sejak aku ketemu sama ini, dia ngebantu aku banget, dan ternyata bener-bener kayak ya udah muka aku jadi bersih cuma gara-gara sejak aku pakai ini gitu. Kalau yang ini kayak ya bonus gitu. Terus kalau ini lebih ke kayak beruntusan bekas jerawat, jadi lebih kayak lebih cepet hilangnya gitu. Nah, tapi produk yang aloe vera sama yang serum green tea Innisfree ini aku udah nggak gitu sering pakai. Sekarang aku pakai yang lain karena aku ngerasa efeknya udah nggak terlalu yang kayak kelihatan di muka aku. Jadi aku mencarilah skincare yang lain. Awalnya aku lagi kayak facial gitu, terus ada dokter di tempat facial aku ngomong coba deh pakai kayak essence atau serum yang ada kandungan niacinamide-nya. Akhirnya aku pakai skincare yang ada kandungan niacinamide-nya. Tapi sebelum kita ke sana, kita ke sabun muka dulu. Jadi gini, sabun muka aku itu ada 2 macam. Yang satu yang bener-bener ada busanya, yang satu lagi enggak. Perbedaannya apa? Kalau yang ada busanya aku pakai setelah aku habis pakai si Clinique Zero ini, karena dia kan kayak oily gitu ya. Nah, dia bener-bener supaya keangkat, dan kalau misalnya masih ada bekas-bekas makeup yang belum kegosok gitu sama ini, dia bener-bener bisa ngangkat. Aku pakai Innisfree yang Olive Real. Ya, Olive Real Cleansing Foam. Dia berbusa, dia bersih banget, tapi dia nggak narik. Dan aku tuh nyoba sabun muka tuh udah banyak banget, bahkan yang kayak buat jerawat, buat apa. Tapi ujung-ujungnya aku malah jerawatan gitu loh. Dan ada yang sayang banget, masih penuh banget. Innisfree juga produknya, tapi ternyata aku nggak cocok karena mungkin dia terlalu keras. Dia emang untuk acne gitu, yang bijasit atau apa gitu. Terus pas aku pakai yang ini ternyata malah kulit aku jauh lebih bersih gitu. Tapi kalau aku pakai yang ini, kulit aku kan kombinasi cenderung kering. Kalau aku pakai sabun yang berbusa banget gitu, dia tuh kulit aku jadi kayak ketarik gitu loh, dan nggak se-glowing yang seharusnya. Nah, karena itu aku yang setiap hari, yang kalau misalnya aku nggak habis make upan, yang aku di rumah doang, yang aku baru bangun tidur, aku pakainya ini Innisfree yang Green Tea Morning Cleanser. Yap, dia tuh bentuknya kayak gel cleanser gitu, udah tinggal dikit banget. Aku udah ada stoknya lagi. Dia tuh kayak gel cleanser gitu, dan dia tuh nggak berbusa sama sekali. Aku kayak pakai ini tuh bener-bener kayak beda banget hasilnya di muka aku, kayak jauh lebih lembab, nggak narik, terus kayak kulit yang glowing yang aku pengenin dari dulu. Akhirnya aku dapatkan setelah aku pakai sabun ini. It makes such a big difference, dan aku kayak kaget banget. Makanya kalau misalnya aku lagi hari-harian terpaksa pakai ini pun kayak aduh, apa namanya, kayak aduh pengen pakai ini lagi nggak ya, perlu pakai ini lagi nggak ya, jangan deh nanti kering gitu kan. Tapi kayak sering banget aku misalnya terpaksa pakai ini gitu. Nah, ini tuh kayak aku make sure aku pakai pelembabnya tuh yang bener-bener moisturizing banget kayak gitu. Oke, step selanjutnya adalah toner. Jadi setelah cuci muka, aku selalu pakai toner. Toner itu aku gonta-ganti, kayak tiap abis aku coba yang lain, tiap abis coba yang lain. Kenapa? Karena toner kalaupun nggak cocok, nggak memberikan efek yang sangat besar di muka aku. Jadi paling kayak ya udah nggak secerah sebelumnya aja gitu misalnya. Nah, aku tuh lama pakai ini, Klairs yang apa sih nih? Supple Preparation Facial Toner. Aku banyak
sukanya sama ini. Yang nggak suka hanya harganya ya. Jadi ini tuh cepet habis ya, namanya toner cepet habisnya. Tapi ini harganya rada mahal. Jadi pas aku beli kayak akhirnya aku nyobain tonernya Nasific yang Phytoniacin ya, pokoknya gitulah cara bacanya ya. Karena aku lagi pakai produk-produknya dia yang ini juga. Jadi aku mikir oke, kita lengkapin aja kali ya pakai tonernya juga. Ternyata sebenarnya aku sepertinya lebih suka hasilnya setelah aku pakai toner yang Clears ini. Cuma kita nggak tahu karena aku juga pakai yang Nasific ini baru dikit, baru segini. Jadi let's see ya ke depannya gimana. Nah, tapi skincare yang setelah ini itu aku kayak jatuh cinta sekali. Jadi tadi kan aku bilang aku dikasih tahu sama dokter yang aku pas lagi facial iseng itu. Aku facial tuh cuma sekali seumur hidup by the way. Itu dikasih tahu coba deh pakai toner bahan apa kayak essence atau serum yang ada kandungan niacinamide-nya, karena aku ngerasa keluhan wajah aku itu adalah warna kulit yang gak rata. Kayak misalnya nih, hari ini aku lagi nyobain apa sih cushionnya makeover. Itu tuh warnanya tuh persis banget sama warna kulit aku, sampai kayak abis dipakein tuh kayak nggak kelihatan gitu lagi dipakein gitu. Nah, tapi itu tuh cuma berlaku di bagian sini doang gitu. Nah, giliran di sini nih sampai hidung sini ya. Nah, tapi giliran di sini warnanya beda, di sini warnanya beda lagi. Terus kayak di sini beda lagi. Kulit aku tuh sebelah sini jauh lebih gelap daripada sini. Terus sini lebih gelap juga. Sini warnanya sama ini sih, sebelah sini aneh pokoknya. Nah, jadi aku disaranin pakai itu, terus aku cobain lah. Ternyata harganya juga gak gitu mahal. Nih, aku pakai Nasific essence-nya yang Phytoniacin juga. Aku nggak tahu ya bacanya Phyto atau Phyto. Dia ini ada kandungan niacinamide-nya. Dan dia emang Phytoniacin whitening essence. Jadi bagusnya dia bisa meratakan warna kulit gitu, karena dia mencerahkan kan, bagian-bagian yang tidak cerah akan dicerahkan sama dia gitu. Aku ngerasa emang kulit aku jauh lebih cerah abis pakai ini. Dia bukan yang kayak tiba-tiba kulit aku jadi putih gitu, enggak, tapi kayak bener gitu loh. Warna kulit aku yang tadinya sebelah sini jauh lebih gelap, yang sini lebih gelap, jadi jauh lebih rata. Walaupun sampai sekarang belum perfectly rata, tapi tetap jauh lebih rata dibandingin sebelumnya. Sampai temen aku pun nyadar pas aku pakai makeup kayak, kok kulit lo beda ya? Kayak yang aku kayak, gue pakai ini gitu. Terus dia kayak, iya serius gitu. Ini udah botol kedua aku dan aku kayaknya bakalan beli lagi nantinya. Terus yang patut kalian tahu adalah niacinamide itu efeknya tuh lama. Makanya ada beberapa orang yang udah pakai ini terus kayak yang, kok nggak ngaruh ya di aku gitu. Iya, dia efeknya lama banget. Bisa sampai kayak 3 bulan, 4 bulan baru ada efeknya kelihatan. Karena emang bener-bener mungkin pelan-pelan kayak dari dalam banget kali ya ngebersihin kulitnya. Jadi dia efeknya nggak kayak AHA atau BHA yang kayaknya lebih cepat. Aku nggak pernah berani pakai kandungan-kandungan itu by the way, karena kayak terlalu keras buat aku. Nah, ini dia juga bahan aktif kayak AHA, BHA, vitamin C, apalagi ya nggak tahu deh, lupa. Nah, tapi intinya dia juga bagian dari active ingredients. Tapi dia kayak paling gentle gitu loh, kayak paling jarang orang yang kena efek samping setelah memakai niacinamide gitu setahu aku. Dan niacinamide itu juga lebih gampang dicampur-campur sama ingredients yang lain, kayak kalau misalnya AHA, BHA nggak boleh dicampur sama apa gitu. Nah, tapi kalau niacinamide itu lebih banyak yang boleh daripada yang nggak boleh gitu. Nah, untuk moisturizernya akhirnya aku nyari moisturizer yang ada kandungan niacinamide-nya juga, dan aku nemu ini tuh Clears, dia yang freshly juice vitamin E mask. Nah, dia ini ada kandungan vitamin E, niacinamide, adenosine, boosting radiance, efeknya boosting radiance and glow, dan aku ngerasa emang bener-bener bikin glowing. Aku pakai ini dicampur sama yang Nasific tadi, itu efeknya cakep banget. Aku sampai kayak, kulit gue kok tiba-tiba jadi gitu. Terus sebelum ini kan aku pakai Innisfree yang Orchid ya. Bedanya kalau misalnya pelembab lain tuh kayak apa sih, kayak rada sticky gitu, dia modelnya yang kayak gel gitu. Bahkan kalau misalnya abis diambil gitu ya, terus nanti dia bakalan rata lagi langsung gitu, kayak lucu.
Wanginya enak banget lagi. Wow, wanginya enak banget. Nah, sebenarnya kan dia ini mask ya, tapi dia itu bisa dipakai sebagai moisturizer sehari-hari. Jadi aku memutuskan untuk moisturizer aku siangnya enakan pakai ini, malam kalau misalnya aku lagi ada jerawat atau apa, lebih cepet kalau aku pakai moisturizer ini dibandingin pakai moisturizer aku yang lain kayak gitu. Dan oh iya, by the way, efeknya niacinamide ini bisa mengecilkan pori-pori, bisa mengurangi garis halus, bisa mencerahkan, bisa mempercepat apa sih proses jerawat dan lain-lain, menghilangkan bekas jerawat. Pokoknya dia holy grail banget. Jadi kalian patut banget untuk nyari tahu tentang niacinamide kalau kalian belum tahu. Nah, kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku pakai ini, terus habis itu aku pakai ini, terus habis itu aku kompres pakai ini, itu 2 hari hilang tuh jerawat. Yang tadinya kayak udah mau meledak gitu, kayak kempes lagi dia, nggak jadi, hilang, lenyap udah. Kalau misalnya memang bener-bener kayak mau pecah aja gitu langsung, terus bekas jerawatnya hilang aja gitu. Terus aku kayak, gila, ini apa gitu, apakah ini keajaiban gitu. Terus yang selanjutnya ini kayak night cream gitu, bukan night cream sih, sleeping mask. Aku baru tahu, tapi aku baru tahu kalau misalnya si Phytoniacin ini ada sleeping mask juga. Dan dia oke banget. Dia modelnya kayak air gitu, nggak kayak air sih, maksudnya kayak watery. Wanginya juga enak. Nah, dia tuh bahannya kayak gini. Kalau kalian lihat kan kayak wow, so moisturizing. Tau gak sih kalau misalnya habis pakai ini tuh aku ngerasa kayak muka aku adem, oh ya ampun, kayak habis disiram gitu, tapi malah melembabkan gitu. Kalau pakai air langsung ditunggu kering kan, yang ada mukanya jadi kering kan. Kalau ini kayak aduh, ngelembapin banget. Dan kalau bangun tidur pakai ini, kayak mukanya cerah banget. Aku sampai kayak aduh gila, gue nggak usah perawatan ini mah kalau kayak gini bentuknya gitu. Soalnya kayak bening banget. Dan kalau misalnya apa sih, kayak untuk kulit yang kering terutama pasti ngerasain banget efeknya. Kayak pas bangun tidur tuh kayak natural oilnya tuh ada tapi nggak berlebihan gitu. Sejujurnya aku nggak tahu ya Phytoniacin ini sebenarnya khusus untuk orang yang kulitnya kering atau enggak. Tapi setahu aku dia bisa juga untuk yang kulit normal. Kalau misalnya kulit berminyak, aku nggak tahu jujur. Jadi nanti kalau misalnya emang kalian penasaran, kalian lebih baik cari yang emang review khusus untuk ke essence ini, untuk ke toner dan lain-lainnya yang kalian pengen tahu. Yang terakhir adalah how I exfoliate my skin. Jadi aku tuh pakainya scrub ya. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau pakai yang chemical exfoliating. Jadi kayak dia bahannya nggak kayak scrub, tapi dia itu sebenarnya exfoliating our skin. Itu aku malah kadang-kadang jadi jerawatan yang gede gitu, yang kayak aku nggak pernah jerawatan kayak gitu. Kenapa jerawatan? Terus kayak sebenarnya pasti ada yang cocok sama aku, tapi aku males nyari lagi gitu loh jadinya. Dan ternyata aku emang paling cocoknya sama yang bentuknya scrub. Nah, untuk exfoliating aku pakai Black Sugar Mask Wash Off dari Skin Food. Dari dulu aku suka banget sama ini tuh jatuhnya masker ya, tapi dia tuh kayak apa ya? Enak banget. Tapi dia tuh kayak scrub gitu, scrub. Tapi kalau habis dipakai, didiemin gitu beberapa lama. Aku sih biasanya cuma 5 menit aja dieminnya. Dia bentuknya kayak gini, dan dia tuh scrubnya tuh kayak ya gula, namanya juga sugar kan. Dia black sugar dan dia bener-bener kayak ya gula gitu, dan lembut banget. Pas udah kayak dicampur sama air, bukan dicampur sama air sih. Jadi aku biasanya kulitnya dalam keadaan kering pas make. Tapi untuk di beberapa part yang kayak misalnya nih kulit aku nih kayak gini, aku pakein di sini dulu, taruh gitu. Nah, kalau di bagian sini hidung sama nggak, ini sama hidung aja, itu aku pasti langsung aku scrubin aja karena bagian yang komedonya banyak. Tapi jangan kasar-kasar karena dia scrubnya besar-besar, takutnya nanti malah sakit gitu. Terus kalau yang bagian jidat tergantung kondisinya. Kalau emang lagi kering banget, biasanya aku langsung gosokin aja. Tapi kalau misalnya lagi ada jerawatnya atau lagi kayak beruntusan, malah aku nggak mau, nanti takutnya malah jadi iritasi. Aku kasih air dulu dikit, tangan aku nggak perlu kayak kasih air gitu. Aku cuci tangan aja, cuci tangan pakai air, terus habis itu aku gosok-gosokin.
ya udah gitu, nanti dia bakalan tetap ngegosok tapi lembut, jatuhnya kayak bakalan kayak sabun gitu. Tapi ada juga cara dimana langsung applying aja, kayak nge-apply masker, terus diemin dulu selama kayak 5-10 menit. Kalau nggak salah sih anjurannya 10-15 menit ya. Cuma aku biasanya 5 menit juga udah gak sabar gitu ya. Terus habis itu aku gosok-gosok dikit di bagian yang aku mau, sebelum habis itu aku basahin tangan aku, terus habis itu aku gosok di bagian yang aku nggak mau, langsung gosok dalam keadaan scrubnya kering. Kalau scrub kering itu lebih kasar daripada pada saat dia basah. Jadi kayak untuk bagian pipi itu kan lebih lembut ya menurut aku. Jadi tuh aku selalu di bagian pipi ya harus basah, jadi dia scrubnya nggak terlalu ngegosok banget, tapi at least enough to exfoliate the skin. Nah, dulu aku suka banget juga pakai Black Sugar Mask Wash Off ini buat di bibir aku, jadi buat exfoliating my lips. Tapi sekarang karena aku kena dermatitis di bagian bibir aku, dimana jadi gampang alergi, kena pedes iritasi, kena make up dikit iritasi, jadi bener-bener kayak bisa lipstick tapi harus dikasihin pelembab dulu, kayak gitu, pakai ribet. Jadi aku nggak pernah exfoliating lagi, karena kalau dia exfoliate makin parah gitu, malah jadi iritasi banget karena dia udah tipis banget gitu loh kulit di bagian bibir aku gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa pengen exfoliate your lips, bisa pakai ini juga, tapi ingat jangan terlalu kasar. Digosoknya kayak gini aja, jangan gitu, jangan, oke? Jangan. Oke, segitu aja skincare rutin aku. Jadi sebenarnya aku tuh nggak pakai yang kayak banyak banget sekaligus. Intinya kalau misalnya dalam satu hari biasanya aku pakai ini 1, 2, habis itu 3, 4 gitu. Atau kalau misalnya lagi nggak yang ini 4 gitu. Terus udah gitu kalau misalnya aku mau pakai make up, aku biasanya bener-bener cuma ini sama ini. Aku nggak mau pakai yang kayak serum atau apa segala macam, itu biasanya malah bikin makeupnya gampang rontok. Oke. Jadi aku pakai essence itu cuma malam doang, kecuali kalau lagi di rumah aku pakai juga pas siang. Tapi kalau misalnya aku lagi sholat gitu, lagi nggak dapet, aku jarang juga pakai siang-siang karena luntur di wastafel pada saat wudhu ya. Dan walaupun dipakainya malam banget, dia tetap works perfectly. Dari semua produk ini yang aku pengen banget kalian cobain itu adalah Clinique Zero dari Banila, sama essence-nya Nasivic yang Phytoniacin ini. Karena yang bener-bener kelihatan perbedaannya di kulit aku setelah dipakai sama aku beberapa lama itu adalah dua ini. Setelah itu ini Innisfree yang morning gel cleanser, nggak ada gelnya, morning cleanser, sama Klairs Freshly Juice Vitamin E Mask. Susah banget namanya. Pokoknya ini dua ini ada di ranking 2 lah istilahnya. It works really well. Jadi kalau misalnya emang kalian pengen lagi nyari-nyari aduh skincare yang cocok apa ya, coba deh cek-cekin produk-produk ini. Tapi ingat, balik lagi, lihat ke kondisi kulit kalian, lihat juga jenis kulit kalian. Kulit aku itu masuknya kombinasi cenderung kering. Jadi kalau misalnya kalian oily, mungkin ada beberapa produk yang nggak cocok sama kalian. Kayak untuk serumnya, aku saranin untuk kalian ngecek dulu apakah ini oke untuk dipakai untuk oily skin gitu. Oke guys, makasih banget udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!